Hizkia dan doanya. Benarkah sebenarnya doa kita itu bisa mengubah rencana Allah seperti apa yang terjadi dalam kasus Hizkia? 2 Raja-Raja 20 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Bisa kita lihat di sini bahwa Tuhan itu menyuruh Nabi Yesaya kembali kepada Hizkia untuk memberitahukan bahwa doa Hizkia didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan bahwa usia Hizkia ditambah dengan 15 tahun lagi. Banyak orang yang menganggap bahwa bagian ini adalah sebagai dasar bahwa doa itu bisa mengubah rencana Allah. Tetapi benarkah di sini terjadi perubahan pada rencana Allah? Apakah memang rencana Allah itu berubah? Saya pribadi kurang setuju bahwa doa itu bisa mengubah atau merubah rencana kekal Allah. Kenapa saya kurang setuju? Apa alasan saya? Karena satu, Kitab suci menyatakan bahwa doa yang dikabulkan itu hanyalah doa yang sesuai dengan kehendak atau rencana Allah. Coba lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, kemudian bandingkan dengan Matius 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-23. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kemudian Matius 20 ayat 23. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Dan karena itu dalam berdoa, kita harus berserah atau tunduk pada kehendak atau rencana Allah. Itu bisa saudara lihat di dalam Matius 6 ayat 10b, Matius 26 ayat 39b dan 42. Matius 6 ayat 10b berkata, jadilah kehendakmu. Kemudian Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, kalau kita menafsirkan bahwa di sini terjadi perubahan rencana Allah karena doa Hizkia, maka penafsiran itu akan menentang banyak ayat-ayat yang baru saja saya bacakan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kitab suci menyatakan berulang-ulang bahwa usia manusia itu ditetapkan oleh Allah. Dan ketetapan itu tidak mungkin dilampaui. Coba lihat Ayub 14 ayat 5, dikatakan jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Kalau NIV menerjemahkan hari-hari manusia telah ditentukan. Engkau telah menetapkan jumlah bulannya dan menentukan batasan-batasan yang tidak bisa dilampauinya. Mazmur 39 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Lalu Matius 6 ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan lagi-lagi kalau kita menafsirkan bahwa di sini terjadi perubahan penetapan usia karena doa Hizkia, maka kita menentang ayat-ayat tadi.
Lalu alasan yang ketiga, pada saat itu Hizkia itu belum mempunyai anak. Karena dengan membandingkan 2 Raja-Raja 20 ayat 6 dan 2 Raja-Raja 21 ayat 1, kita bisa tahu bahwa Manasya itu baru lahir 3 tahun setelah peristiwa ini. Jadi jelas tidak mungkin Tuhan merencanakan kematian Hizkia pada saat itu, karena itu akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, janjinya kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 tidak akan tergenapi. Bandingkan ini dengan ayat 6 terakhir. Dikatakan di sana, oleh karena Daud hambaku. Ini menunjukkan bahwa doa Hizkia itu dikabulkan karena janji Tuhan kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janji tentang Mesias atau Yesus juga tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Yesus lahir dari keturunan Hizkia maupun Manasya. Itu bisa saudara baca di dalam Matius 1 ya, ayat 9-10. Kalau begitu, bagaimana penafsiran yang benar tentang cerita ini? Nah, jadi begini, Tuhan itu sebenarnya merencanakan bahwa kematian Hizkia itu terjadi pada usia 54. Nah, itu terbagi atas 39 dan 15. Tetapi pada usia 39 tahun, Hizkia itu sakit dan hampir mati. Nah, di sini kalau Tuhan memang menghendaki kematian Hizkia, Tuhan bisa mendiamkan saja hal itu. Artinya tanpa mengirim Yesaya untuk memberitahukan kematiannya ya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kematian Hizkia, dan karena itu Ia mengirimkan Yesaya untuk memberitahukan atau memberitakan kematian Hizkia. Kemudian Hizkia tersentak dan lalu berdoa, dan Tuhan mengabulkan permohonannya, sehingga akhirnya terlaksanalah rencana Allah. Yang mana ini menunjukkan bahwa Hizkia itu mati pada usia 54 tahun. Tetapi kalau demikian, apakah kata-kata Tuhan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 itu merupakan dusta? Tidak. Hizkia betul-betul akan mati andai kata ia tidak berdoa. Tetapi Tuhan sendiri menggerakkan Hizkia untuk berdoa, dan Tuhan mengabulkan doa itu, sehingga rencana Tuhanlah yang terlaksana. John Calvin berkata, sekilas pandangan ini kelihatannya memang menggelikan, karena kita diciptakan dengan suatu batasan yang dipilih bagi kita, yang tidak bisa dilewati sesaat pun. Seperti Ayub juga berkata, batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkainya. Tetapi pemecahannya mudah. Apa yang dikatakan sebagai masa perpanjangan harus dimengerti menunjuk pada pandangan Hizkia, itu kata Calvin. Jadi maksudnya adalah ketika umur Hizkia itu diperpanjang, itu adalah dari sudut pandang manusia. Jika dari sudut pandang Tuhan, maka sebenarnya itu tidak ada perpanjangan. Tapi dari sudut pandang Hizkia itu dianggap sebagai perpanjangan. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya tidak pernah ada perubahan rencana atau ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan tidak bisa diubah dengan apapun, sekalipun itu dengan doa. Doa tidak pernah bisa merubah atau mengubah rencana Tuhan. Untuk itu, jika kita berdoa, berupayalah berdoa supaya keinginan kita itu sejalan dengan rencana atau ketetapan Tuhan. Nah, terlepas dari semua itu, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa sekalipun kelihatannya kematian itu sudah pasti, tetapi Hizkia tetap berdoa, dan ternyata doanya dikabulkan dan hidupnya diperpanjang. Ini merupakan suatu pendorong bagi kita untuk tetap berdoa bagi hal-hal yang kelihatannya tidak bisa diubah. Dan sekalipun ada doa-doa yang tidak dikabulkan, bukan berarti bahwa doa itu tidak bermanfaat. Karena bagaimanapun, meskipun tidak dikabulkan, doa itu tetap bermanfaat. Karena ada kalanya juga Tuhan juga merencanakan sebuah perubahan melalui doa. Selain itu, doa juga merupakan suatu persekutuan dengan Tuhan. Oke, kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Jangan lupa bagikan video ini, share video ini agar lebih banyak lagi orang diberkati dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.